Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News Go. Presiden Donald Trump menilai bahwa konflik di Ukraina justru memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat. Berbeda dengan pendekatan pemerintahan sebelumnya yang memberikan bantuan militer secara cuma-cuma kepada Kiev. Informasi lainnya, ketegangan antara Rusia dan NATO kembali memanas setelah 3 jet tempur MiG-31 dilaporkan melanggar wilayah udara Estonia di atas Teluk Finlandia pada Jumat 19 September. Selengkapnya hanya di One News International TV One News Go. Presiden Rusia Vladimir Putin memberi sinyal akan menaikkan sejumlah pajak terutama bagi orang kaya. Langkah ini diambil untuk menutup kebutuhan anggaran yang semakin berat di tahun keempat perang Rusia dan Ukraina. Draft anggaran dijadwalkan masuk ke parlemen pada 29 September 2025. Pemerintah Rusia bahkan mempertimbangkan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN demi menjaga defisit anggaran tetap terkendali dan mempertahankan cadangan fiskal. Dalam pertemuan dengan pimpinan fraksi parlemen, Putin menilai kenaikan pajak dividen atau pajak barang mewah masuk akal di masa perang. Rusia sendiri sebelumnya sudah memberlakukan pajak penghasilan progresif sejak tahun 2021 dan kembali menaikkan tarif untuk kalangan berpenghasilan tinggi tahun ini. Namun, Kementerian Keuangan Rusia memperingatkan, kenaikan pajak dividen beresiko membuat investor saham malah pergi. Putin menegaskan tidak akan ada perubahan besar dalam sistem pajak hingga tahun 2030 setelah kenaikan pajak tahun ini. Ia sudah meminta pemerintah sejak awal September agar fokus meningkatkan penerimaan negara lewat produktivitas, bukan hanya tambahan pajak. Langkah kenaikan pajak ini berjalan seiring kebijakan baru yang diumumkan Kamis lalu, yaitu menurunkan batas harga minyak untuk menjaga cadangan fiskal tetap terisi di tengah sanksi Barat. Berdasarkan perhitungan Reuters, penjualan minyak dan gas Rusia pada September diperkirakan turun sekitar 23% dibanding tahun lalu. Hal ini akibat dari harga yang lebih rendah dan penguatan rubel. Putin juga mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi yang tahun ini diperkirakan hanya 1%, padahal tahun lalu sempat 4,3%. Заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите
суверенитета, территориальной целостности, защита от любой агрессии. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa generasi penerus kepemimpinan negaranya seharusnya berasal dari veteran perang Ukraina atau warga Rusia yang memiliki pengalaman bertempur melawan Ukraina. Putin menyampaikan pandangan itu dalam pertemuan dengan berbagai faksi di Duma Negara, menekankan pentingnya mempromosikan mereka yang berani mengabdi kepada tanah air, siap mempertaruhkan kesehatan, bahkan nyawa, untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Pernyataan ini mencerminkan dominasi nasionalisme garis keras dalam politik Rusia dan menandai lanjutan ketegangan Moskow dengan Barat. Sejak invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia telah mengerahkan ratusan ribu pasukan, termasuk tahanan yang dibebaskan lebih awal. Sementara, kerugian resmi jarang dipublikasikan. Laporan BBC dan media zona memperkirakan lebih dari 130.000 personel tewas atau terluka. Para veteran yang selamat sering kembali dengan trauma psikologis, memunculkan tantangan sosial baru, termasuk meningkatnya kejahatan saat negara berusaha mengintegrasikan mereka kembali. Mark Galeotti, pakar Rusia, menyebut lebih dari 1,5 juta warga Rusia telah terlibat dalam perang hingga awal 2025. Dan gelombang demobilisasi ini membawa dampak psikologis besar bagi masyarakat. Meskipun ada desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mediasi damai, perang terus berlanjut. Rusia telah merebut sekitar 1/5 wilayah Ukraina, menolak tawaran gencatan senjata, dan menyatakan tujuan invasinya untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, serta melindungi etnis Rusia. Sebaliknya, Ukraina menuduh Rusia melakukan agresi imperialistik yang berupaya menghapus kedaulatan dan identitas nasional mereka. Presiden Donald Trump menilai Amerika Serikat justru memperoleh keuntungan dari konflik di Ukraina. Berbeda dengan bantuan militer tanpa syarat yang diberikan pemerintahan sebelumnya kepada Kiev. Dalam keterangannya di Gedung Putih pada Jumat 19 September 2025, Trump menyebut kesepakatan yang ditandatanganinya pada Juli lalu memungkinkan Amerika Serikat menjual senjata kepada anggota NATO yang kemudian menyalurkannya ke Ukraina. Trump menekankan bahwa langkah ini membuat Amerika Serikat tidak lagi mengeluarkan biaya langsung untuk perang. Berbeda dengan paket bantuan senilai 350 miliar US dollar yang disetujui pemerintahan Joe Biden. Trump menyatakan bahwa meski sebenarnya tidak ingin meraup keuntungan dari konflik, penjualan peralatan militer ke Ukraina membuat Amerika Serikat justru mendapatkan keuntungan. Ia juga menyoroti peran Ukraina, menggambarkan Presiden Volodymyr Zelensky sebagai penjaga
menjual peralatan perang yang laris di pasar internasional. Selain itu, Trump menegaskan anggota NATO di Eropa seharusnya menanggung beban utama dukungan bagi Ukraina. Ia mengungkapkan bahwa upaya mediasi dengan Rusia yang dimulainya awal tahun ini ternyata lebih rumit dari perkiraan, karena Moskow menegaskan bahwa bantuan senjata barat tidak akan menghentikan kemajuan militernya. Sementara keterlibatan negara-negara NATO membuat mereka secara de facto menjadi peserta konflik. Tiga jet tempur MiG-31 Rusia dilaporkan melanggar wilayah udara Estonia di atas Teluk Finlandia Jumat 19 September hingga memicu respon cepat dari NATO. Angkatan Pertahanan Estonia menyebut jet tempur itu memasuki area sekitar Pulau Finland tanpa izin selama 12 menit, dengan transponder dimatikan dan tanpa komunikasi dengan pengendali lalu lintas udara. Sebagai respon, jet F-35 Italia bersama pesawat Swedia dan Finlandia dikerahkan untuk mencegat mereka. Insiden ini memicu Estonia meminta konsultasi pasal 4 NATO hanya 2 pekan setelah Polandia melakukan langkah serupa akibat puluhan drone Rusia memasuki wilayahnya. Rumania juga melaporkan pelanggaran serupa. Pasal 4 memberi hak anggota NATO menggelar rapat darurat bila merasa keamanannya terancam. Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, menilai pelanggaran Rusia itu tidak dapat diterima. NATO pun menjadwalkan pertemuan darurat awal pekan ini. Juru bicara NATO, Alison Hart, menyebut peristiwa Estonia sebagai contoh lain dari perilaku sembrono Moskow sekaligus bukti kesiapan aliansi untuk merespon secara cepat. Sementara itu, Moskow membantah tuduhan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan pesawat hanya menjalani penerbangan terjadwal dari Karelia ke Kaliningrad.
dan tetap berada di perairan netral Laut Baltik lebih dari 3 km dari Pulau Vindeloo. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai serangkaian pelanggaran wilayah udara di Estonia, Polandia, dan Rumania menunjukkan kampanye sistematis Rusia melawan Eropa dan NATO. Di sisi lain, Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengajukan paket sanksi ke-19 terhadap Moskow menyusul insiden ini. What do you think about the fact that you attend an event in England as a state visit, spectacular, and yet the mayor of London can't be there? I didn't want him there. I asked that he not be. I don't want. I think the mayor of London, Khan, is among the worst mayors in the world. Amerika Serikat mengeluarkan peringatan bernada ancaman kepada Kanada terkait rencana pembelian jet tempur siluman F-35. Amerika Serikat menegaskan akan ada konsekuensi negatif jika Ottawa membatalkan kesepakatan tersebut. Mayor Khan has done a terrible job. Kanada tengah menunggu hasil tinjauan publik soal pembelian F-35 yang dijadwalkan rampung akhir musim panas ini. Tinjauan akan diserahkan kepada Perdana Menteri Mark Carney untuk keputusan akhir. Pada Agustus lalu, militer Kanada merekomendasikan tetap membeli 88 unit F-35 buatan Amerika Serikat. Rekomendasi itu sejalan dengan kedekatan militer Kanada dan Amerika serta dorongan integrasi pertahanan kedua negara. Peninjauan ulang dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam kedaulatan Kanada dan menekan secara ekonomi. Duta Besar Amerika Serikat untuk Kanada Pete Hoekstra menyebut keputusan menolak F-35 bisa mengancam aliansi NORAD. NORAD menurutnya mengharuskan Amerika Serikat dan Kanada mengoperasikan pesawat tempur buatan Amerika yang sama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa ia dan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah membuat kemajuan dalam perjanjian terkait TikTok.
Keduanya dijadwalkan bertemu dalam 6 minggu ke depan di Korea Selatan untuk membahas perdagangan, peredaran obat-obatan terlarang, serta perang Rusia di Ukraina. Panggilan telepon yang berlangsung sekitar 2 jam itu menjadi percakapan pertama dalam 3 bulan terakhir, sekaligus upaya meredakan ketegangan antar kedua negara. Dalam keterangannya, Trump menyebut Xi telah menyetujui kesepakatan TikTok, meski masih ada beberapa formalitas yang perlu diselesaikan sebelum penandatanganan dilakukan. Ia juga menyinggung adanya perkembangan positif dalam isu perdagangan, peredaran fentanyl, dan konflik Rusia-Ukraina, serta meyakini bahwa Xi ingin agar perang tersebut segera berakhir. Kedua pemimpin sepakat melanjutkan pembahasan di sela-sela Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik pada 31 Oktober di Gyeongju, Korea Selatan. Meski demikian, persetujuan akhir dari Beijing tetap menjadi salah satu hambatan agar TikTok dapat terus beroperasi di Amerika Serikat. Kongres sebelumnya telah memutuskan bahwa aplikasi itu akan ditutup pada Januari 2025 jika asetnya tidak dijual oleh pemiliknya di Tiongkok, ByteDance. Sementara itu, pernyataan resmi dari Tiongkok tidak secara jelas menyinggung kesepakatan TikTok, meskipun Trump beberapa kali memberi sinyal bahwa kesepakatan kemungkinan segera tercapai. Pesawat tempur dan berbagai armada udara tampil dalam hari terbuka penerbangan 2025 Angkatan Udara PLA Cina di Changchun, Provinsi Jilin, Jumat. Jet tempur J-10 dari tim aerobatik bayi Angkatan Udara PLA melakukan atraksi formasi aerobatik dalam sesi pelatihan adaptif. Pertunjukan juga menampilkan pesawat tanker YY-20A yang berfungsi sebagai pengisian bahan bakar di udara. Pesawat peringatan dini udara AEW KJ-500 ikut berpartisipasi memperlihatkan kapabilitasnya. 4 jet tempur siluman J-20 andalan Angkatan Udara PLA turut unjuk gigi dalam pertunjukan tersebut. Atraksi dilakukan dengan manuver langsung berkecepatan tinggi yang memukau para pengunjung. Acara ini menjadi daya tarik besar bagi publik yang hadir di lokasi pertunjukan. Hari terbuka penerbangan Angkatan Udara PLA dan Airshow Changchun 2025 digelar sejak 19 hingga 23 September.
什么手？ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرق التهاني وأجمل الأماني Majelis Tinggi Universitas Al-Azhar resmi menyetujui pendirian program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Keputusan tersebut diambil dalam sidang Majelis Tinggi Al-Azhar nomor 343 pada 21 Juli 2025 dan program studi akan mulai berjalan pada tahun akademik 2025-2026. Persetujuan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah diplomasi kebahasaan Indonesia di Timur Tengah, sekaligus menandai pengakuan internasional atas peran strategis bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia di Al-Azhar telah dimulai sejak 2016 melalui kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo, Mesir, dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program semula hanya berupa kursus bahasa Indonesia untuk penutur asing yang diikuti dosen, mahasiswa, dan staf universitas tersebut. Namun, antusiasme terus meningkat. Hingga pada 2019, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pilihan kedua di Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya menyampaikan selamat dan sukses atas pembukaan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar yang mulai dibuka tahun 2025-2026. Saya menyampaikan selamat kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya pembukaan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Al-Azhar ini. Selamat sukses kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, juga Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Mesir, dan juga ucapan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Al-Azhar atas kerjasama yang telah terbangun selama ini. Dibukanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar semoga menjadi langkah awal untuk yang pertama adalah bagaimana meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Mesir, khususnya dengan Al-Azhar yang selama ini sudah terbangun dengan sangat baik. Yang kedua juga bagaimana kita bisa senantiasa dapat saling bersinergi untuk membangun
peradaban yang utama dengan bahasa sebagai medianya. Dan yang ketiga, semoga dengan dibukanya program studi bahasa dan sastra Indonesia ini, bahasa Indonesia semakin populer sebagai salah satu dari bahasa yang menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat UNESCO dan bahasa yang semakin populer menjadi alat komunikasi di Mesir, negara yang memiliki kedekatan kultural dan juga negara yang memiliki hubungan diplomatik yang sangat kuat dengan Indonesia. Sukses atas dibukanya program studi bahasa dan sastra Indonesia, dan semoga semakin banyak generasi dari berbagai negara, khususnya mereka yang belajar di Al-Azhar, memahami dan menguasai bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أرق التهاني وأجمل الأماني لشعبنا في إندونيسيا بافتتاح قسم اللغة الإندونيسية وآدابها في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة لتكون لغة من لغات التدريس التي يتعلم بها أبناؤنا ويدرسون بها بجوار اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والصينية إلى آخره، أكثر من 14 لغة في كلية اللغات والترجمة في جامعة الأزهر الشريف. وهذا هو احتفاء بشعب إندونيسيا الذي يحب الأزهر الشريف ويحبه الأزهر الشريف، ويحرص فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دائما على طلاب إندونيسيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam, hanya di kanal YouTube TV One Newscom.